Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meko Teta Zafira dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses reintegrasi sosial terhadap kasus bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme untuk menjaga serta menjamin rasa aman masyarakat. Pemberantasan terorisme di Indonesia lebih didominasi dengan upaya penindakan dan diikuti dengan pencegahan. Upaya pemulihan mencakup deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan teroris pihaknya melihat masih belum dimaksimalkan. Upaya pemulihan mencakup deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan teroris pihaknya melihat masih belum dimaksimalkan. Upaya pencegahan pun masih harus terus diperkuat. Kecenderungannya saat ini masih bersifat sentralistis di pemerintah pusat. Dalam aspek pemulihan masih tertinggal jika dibandingkan dengan aspek pencegahan dan penindakan. Karena peran pemerintah dalam rehabilitasi dan reintegrasi mantan napi teroris atau napiter masih belum terlihat maksimal. Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimal yaitu upaya yang cenderung tidak berkelanjutan, ad hoc dan project orient. Metode yang digunakan kecenderungannya belum berangkat dari perencanaan strategis dengan mengambil pola jangka pendek, menengah, dan panjang, serta tidak memperhatikan realitas kebutuhan, keterampilan, dan amino mantan napiter. Pemerintah harus memainkan peran utama dalam melakukan inisiatif rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dia menilai desain dan kerangka rehabilitasi serta reintegrasi sosial mantan napiter harus dibangun secara holistik dan strategis. Selain itu, perlu direalisasikan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat sipil dan pemerintah daerah berdasarkan keahlian dan kapasitas mereka. Pemerintah harus memperkuat pemberantasan terorisme lebih transparan dan inklusif dengan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya secara eksklusif menyertakan kepolisian dan BNPT saja. Diperlukan cetak biru tata kelola kelembagaan yang lebih jelas dalam pemberantasan terorisme agar BNPT tidak terlihat seperti memperbanyak kerja sama kelembagaan tanpa sinkronasi efektivitas peran wewenang dan tugas dari berbagai lembaga yang dilibatkan. Harus ada upaya strategis dan efektif dari BNPT untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga yang sudah ada di tingkat pusat daerah maupun kawasan. Selain itu, membuka ruang bagi lembaga-lembaga non-pemerintah seperti Ormas, lembaga pendidikan, dan LSM untuk aktif terlibat dalam pemberantasan terorisme. Kesimpulan mengenai peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana harus menjadi perhatian dan kewaspadaan pemerintah. Pemberantasan terorisme harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan, mulai dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Sekian terkait proses reintegrasi sosial yang telah saya analisis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.